Pemirsa, saat ini sudah ada rekan kami Nadia Valeri yang akan mewawancarai secara eksklusif Otto Hasibuan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Selamat sore Nadia Valeri, silahkan dengan wawancara Anda. Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Hari ini terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, resmi dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani masa kurungan selama 8 tahun, 6 bulan, dan 18 hari. Dan saat ini saya sudah berbincang bersama dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Selamat sore, Bang Otto, apa kabar? Selamat sore, baik-baik. Baik, Bang Otto, ini kan yang menjadi pertanyaan publik adalah Jessica mendapatkan remisi luar biasa 58 bulan 30 hari, artinya hampir 5 tahun. Apa saja kegiatan yang dilakukan Jessica selama di sana sehingga dinyatakan berperilaku baik dan mendapatkan remisi luar biasa? Ya, tentunya selama hampir 8,5 tahun di sana itu dia pastilah berkeluarga baik. Saya sendiri juga tadi bertanya kepada kepala bapasnya, sebenarnya apa sih yang membuat Jessica bisa cepat bisa dapat remisi dan keluar. Saya bilang, mereka menjawab karena Jessica memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan-peraturannya. Itu saja. Nah, jadi memang selama ini saya lihat memang dia cukup baik ya di lapas ya. Banyak hal-hal yang dikerjakannya, bahkan juga memberikan pelajaran bahasa Inggris di lapas, ya kan, melatih yoga dan sebagainya, dan juga mungkin juga mengerjakan pekerjaan yang lain lah. Tapi pasti yang dilakukannya memang positif, sehingga kalau profiling kita selama ini terhadap Jessica, kita menganggap bahwa ada sesuatu hal yang kurang baik terhadap Jessica, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya Jessica itu orang baik gitu. Terbukti kita tidak berupaya apa-apa loh, tapi kenyataannya bahwa secara volunteer dia mendapatkan remisi dan bisa keluar lebih awal gitu. Apa yang akan dilakukan Jessica selanjutnya setelah bebas, Bang Otto? Waktu saya tadi berbincang dengan dia waktu di mobil, terus terang aja dia masih bingung-bingung juga sebenarnya. Dia bilang bahwa saya ini bingung nih, kata, mau kemana dan mau apa, malam ini juga mau gimana. Dia sendiri bingung sekali dia. Jadi dia sendiri juga sok dalam arti senang tapi confusion gitu ya. Bingung mau ngapain gitu loh. Jadi terus terang aja mungkin ini namanya baru keluar kan. Belum berpikir lah bagaimana harus ke depan gitu. Jadi coba saya bilang sama dia, ya kalau bisa coba istirahat dulu lah. Mikir yang baik-baik, lebih rileks gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita bayangkan ya, dia kan selama ini lebih banyak di Australia, ya kan. Kemudian dia berangkat ke Jakarta ini dulu waktu kasus tahun 2016 itu kan hanya mau liburan gitu loh. Tiba-tiba terjadi kejadian, dia ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Sehingga yang dia tahu itu sementara itu hanya bagian Sunter dan Kelapa Gading, itu aja yang dia tahu. Oke, artinya ini kan 8,5 tahun kasusnya masih menjadi pro dan kontra, masih menyatakan tidak bersalah pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Bang Otto. Ya, secara hukum dia harus hormati putusan. Di putusan kan dia menyatakan bahwa dia bersalah. Jadi saya sebagai lawyer harus menghormati putusan itu. Tapi menghormati tidak berarti bahwa harus dalam arti mengakui secara batin gitu ya, ini secara hukum saya hormati, itu sudah berjalan, sudah ingkrah. Tapi undang-undang juga memberikan hak kepada Jessica kalau dia ingin untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Akan mengajukan PK, dipastikan? Saya kira harus ya, karena gini, tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa enggak, saya sudah memaafkan itu dan sudah melupakan hal itu, dia bilang. Nah, justru itulah yang membuat saya selama ini berupaya sekali untuk bisa membantu Jessica ini. Kalau dia mungkin merasa dendam, saya juga mungkin nggak sesemangat sekarang gitu. Tapi bayangkan orang yang dihukum, yang menurut saya nih,
Ya, dan menurut dia juga saya kira dia tidak melakukannya, kan tidak bisa juga menyerah. Jadi tadi saya tanya, "You nyerah nggak, Jess?" Saya bilang, "Enggak, nyerah sih enggak, tapi saya berserah," dia bilang. Iya. Jadi beda ini ya, dia tidak menyerah tapi dia berserah. Tapi 2017 bukannya sudah pernah kasasi dan PK, Bang Oto? Ya, tapi tidak, undang-undang tidak melarang juga dia untuk mengajukan PK kemudian. Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa PK itu bisa dilakukan berkali-kali. Mahkamah Agung juga memang mengeluarkan salah satu surat edaran yang menyatakan bahwa walaupun ada putusan MK, PK itu juga tidak bisa dilakukan berkali-kali. Tetapi kemudian faktanya ada beberapa perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung yang ternyata juga PK-nya lebih daripada satu kali dan dikabulkan. Apa yang akan berbeda PK yang akan diajukan 2024 ini dengan PK 2017? Ada bukti baru yang dilampirkan? Ya, kali ini memang yang akan kami sampaikan itu adalah novum ya. Ada novum. Jadi bukti baru itulah yang akan kami gunakan nanti. Novum ini berbentuk apa, Bang Oto? Nah, nantilah kita tunjukkan ya pada waktunya nanti. Ini kan baru keluar dia. Nanti waktu kita mengajukan PK, ya mungkin kita akan bisa berbincang lagi tentang itu. Ya. Rencananya kapan akan mulai diajukan peninjauan kembali ini? Apakah sudah mulai mengurus berkas-berkasnya? Kalau berkas sudah disiapkan, draftnya sudah disiapkan, sebenarnya sudah ready to go. Tapi ada beberapa lagi bukti-bukti yang tambahan lagi yang perlu kita persiapkan. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama lah. Baik. Dan sudah Jessica di luar, mungkin lebih baik lagi kalau dia ikut mengajukan PK itu nanti. Oke, kita nantikan seperti apa upaya hukum yang akan kembali dilanjutkan oleh tim kuasa hukum dari terpidana kasus pembunuhan Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso. Bang Oto, langkah peninjauan kembali ini tentunya publik sangat menantikan karena ini juga masih menjadi pro dan kontra apakah Jessica betul-betul membunuh Wayan Mirna Salihin 2016 silam. Terima kasih banyak Bang Oto Hasibuan. Saya kembalikan ke studio Syafa. Baik, terima kasih Nadia Valeri dan selamat bertugas kembali.